Mari kita perhatikan tabel 3 mengenai 10 tahapan kerja copywriting digital. Proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus dijalankan layaknya sebuah proses manajerial yang terstruktur. Pada tahap pertama hingga keempat, fokus utama kita adalah riset dan strategi. Kita wajib mengidentifikasi persona pelanggan, merumuskan tujuan kampanye, memetakan masalah mereka, dan menentukan janji utama merek. Selanjutnya, pada tahap kelima hingga kedelapan, kita masuk ke fase eksekusi. Di sini Anda mulai memilih formula yang tepat, menulis draft awal dari judul hingga ajakan bertindak, lalu menyesuaikan gayanya dengan masing-masing platform, dan memperkuatnya dengan bukti sosial seperti testimoni. Terakhir, pada tahap ke-9 dan ke-10, proses ditutup dengan pengujian dan evaluasi. Selalu uji variasi tulisan Anda, dan evaluasi kinerjanya menggunakan metrik seperti tingkat konversi penjualan. Untuk mengkonkretkan materi, mari kita bandingkan contoh tulisan promosi yang lemah dan yang kuat. Pertama, busana muslim lokal. Tulisan lemah biasanya hanya mengklaim kualitas dan harga. Bandingkan dengan versi kuatnya, tampil rapi untuk kerja, nyaman untuk aktivitas seharian. Tunik polos favorit kantor, diskon sampai 30 April 2026. Kalimat ini memikat karena jelas menyebutkan manfaat dan tenggat waktu. Kedua, usaha kopi literan. Jangan sekadar menulis kopi ini cocok untuk semua orang. Ubahlah menjadi butuh stok kopi untuk 3 hingga 4 hari, praktis disimpan dingin, siap menemani kerja dari pagi sampai malam. Ini langsung menjawab kebutuhan pelanggan. Terakhir, hindari ajakan pasif seperti silakan chat untuk info. Gunakan instruksi spesifik. Klik WhatsApp sekarang untuk pilih model, cek stok warna, dan tanya ukuran. Pelanggan jadi tahu persis apa yang akan didapatkan. Mari kita bahas 4 masalah umum dalam penulisan promosi beserta solusinya. Pertama, interaksi tinggi namun penjualan rendah. Konten Anda mungkin viral karena menghibur, tapi gagal menjawab mengapa audiens harus membeli sekarang. Solusinya, pertegas ajakan bertindak, tonjolkan manfaat, dan berikan bukti. Kedua, tingkat rasio klik yang rendah. Akar masalahnya seringkali ada pada kalimat pancingan awal yang terlalu umum. Segera perbaiki baris pertama dengan langsung menyentuh masalah pelanggan, menggunakan angka, atau memperkuat urgensi. Ketiga, banyak pesan WhatsApp masuk, tetapi sedikit yang berujung transaksi. Ini terjadi karena tulisan terlalu mengundang penasaran tanpa menyaring calon pembeli. Cantumkan kisaran harga dan batasan promo agar prospek lebih berkualitas. Keempat, bahasa yang terlalu bombastis. Ini memancing klik sesaat, tapi merusak kepercayaan jangka panjang. Selalu gunakan klaim realistis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup sesi hari ini, mari kita simpulkan bersama mengapa copywriting wajib diposisikan sebagai instrumen manajerial, bukan sekadar tugas penulisan semata. Di tengah masifnya pertumbuhan pasar digital Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga 2025, para pelaku bisnis sangat bergantung pada media sosial dan aplikasi obrolan. Disinilah tulisan Anda bertugas secara krusial, yaitu mengubah perhatian audiens menjadi tindakan nyata. Pastikan Anda terus memegang 5 pilar utamanya. Pesan harus relevan dengan audiens, jelas manfaatnya, spesifik bahasanya, didukung oleh bukti yang kuat, serta ditutup dengan ajakan bertindak yang sangat tegas. Berbagai studi kasus kita tadi membuktikan penyelarasan pesan dan platform akan mendongkrak performa bisnis. Ingatlah selalu, dalam ekonomi digital Indonesia, kata-kata bukanlah sekadar kata-kata, melainkan kata-kata adalah konversi. Sebelum kita mengakhiri sesi materi pertama ini, mari kita lihat daftar referensi yang menjadi landasan data dan studi kasus pada presentasi hari ini. Seperti yang tampil di layar Anda, seluruh angka dan fakta yang kita diskusikan bersumber dari institusi resmi dan laporan kredibel. Mulai dari laporan pengguna internet
dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024 hingga statistik digital terbaru dari data reportal bulan Januari 2025. Selain itu, kita juga merujuk pada data kinerja dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia, hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk kajian pemasaran, kita mengacu langsung pada laporan resmi Meta. Silakan Anda telusuri lebih lanjut semua sumber ini untuk memperdalam wawasan. Terima kasih atas perhatian Anda.